Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tenri Oktaviani, NIM 10200117073, kelas HTNC, akan menjawab soal MIT mata kuliah Hukum Acara PTUN. Yang pertama, soal pertama tentang sengketa tata usaha negara dan unsur-unsur tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang sekarang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, unsur-unsur sengketa tata usaha negara. Yang pertama itu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, soal nomor 2 tentang penetapan tertulis bersifat konkret, individual, dan final. Yang pertama itu penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan sebagai segi pembuktian. Sebuah memo atau nota itu dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Selanjutnya yaitu bersifat konkret. Bersifat konkret di sini artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya, keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Selanjutnya yaitu individual. Individual itu artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Selanjutnya, final. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan penangkapan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Selanjutnya yaitu objek sengketa tata usaha negara. Objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sesuai pasal 1 angka 3 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun ini ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu pasal 2, pasal 48, pasal 49,
pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung bersifat sementara. Selanjutnya, subjek PTUN yang termasuk dalam subjek PTUN yaitu yang pertama pihak penggugat. Pihak penggugat yang dapat menjadi pihak penggugat di sini dalam perkara tata usaha negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara di daerah maupun di pusat. Selanjutnya, yang kedua, pihak tergugat. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Selanjutnya yaitu pihak ketiga yang berkepentingan. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 3 yaitu kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya itu pemerintah melakukan jual beli, prestasi gadai dan lain-lain. Perbuatan yang didasarkan pada kaidah hukum perdata. Kalau ada sengketa, PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus. Selanjutnya yaitu kompetensi relatif. Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Contohnya yaitu bila penggugat beralamat di kota Surabaya, sedangkan tergugat adalah wali kota Semarang, maka gugatan diajukan di PTUN Semarang karena wali kota Semarang berkedudukan di daerah hukum PTUN Semarang. Selanjutnya, nomor 4, asas-asas dalam peradilan tata usaha negara. Yang pertama itu asas praduka. Yang asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksana keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. Selanjutnya, asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. Yang selanjutnya yaitu asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat atau badan usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, asas putusan mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Selanjutnya, soal kelima yaitu perbedaan PTUN dengan peradilan perdata. Dari segi objek sengketanya, yang pertama itu kalau hukum acara perdata prestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan kalau hukum acara peradilan tata usaha negara itu keputusan tata usaha negara atau keputusan itu adalah objek sengketanya. Sedangkan kalau dari segi para pihak yang bersengketa dan hubungannya dengan rekonvensi atau gugatan balik, kalau pada hukum acara perdata, pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi penggugat asalkan dia cakap untuk bertindak hukum dan mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatannya. Kalau
dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, kedudukan penggugat dan tergugat adalah ditentukan secara limitatif. Selanjutnya, kalau titik perbedaannya itu dari segi sikap hakimnya. Kalau hukum acara perdata itu sikap hakimnya pasif, sedangkan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara itu hakimnya aktif. Selanjutnya, dari segi wewenang jurusitanya, kalau hukum acara perdata itu berwenang untuk melakukan eksekusi real, sedangkan kalau hukum acara PT UN wewenangnya bukan untuk melakukan eksekusi real. Selanjutnya, soal nomor 6 yaitu peraturan-peraturan yang terkait dengan hukum acara tata usaha negara. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, soal ke-7 tentang upaya administratif. Menurut penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri, bukan oleh badan peradilan yang bebas, yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Selanjutnya yaitu soal nomor 8 yaitu kapan sengketa tun itu bisa dilakukan upaya administratif atau banding administratif. Upaya banding administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dilakukan jika pertama itu banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan. Kedua, banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud. Yang ketiga, tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan. Yang keempat yaitu badan atau pejabat tun menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut. Yang terakhir yaitu badan atau pejabat tun itu berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif yang dikabulkan, maka badan atau pejabat tun itu wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Akan tetapi jika permohonan banding administratif ditolak oleh maka pejabat atau badan tata usaha negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding. Selanjutnya soal nomor 9 yaitu di mana dilakukan gugatan ketika seseorang telah melakukan upaya banding administratif. Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa tun. Penyelesaian sengketa tata usaha negara di PT UN hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan. Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Ketika pihak penggugat tidak mengajukan upaya administratif, maka penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 10. Di soal nomor 10 ini ada contoh kasus tentang pegawai di instansi pemerintah Kota Makassar yang bernama Andi, yang pada tahun 2020 Andi ini berdasarkan keputusan Wali Kota Makassar dimutasi dari tempat kerjanya. Lantas, upaya apa atau langkah apa yang harus ditempuh Andi jika keberatan dengan keputusan mutasi tersebut? Nah, jika tidak sesuai prosedur yang ada, jika Andi merasa keberatan dalam pemberian mutasi, menurut saya berarti telah terjadi sengketa pegawai ASN, yaitu sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian terhadap seorang pegawai. Sengketa tersebut dapat diupayakan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 129 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ASN. Selanjutnya soal nomor 11, yaitu wali kota yang telah mensahkan perda tentang larangan bagi pegawai tentang cara berpakaian yang baik. Andi keberatan dengan perda tersebut. Nah, upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Andi? Upaya yang dilakukan Andi dengan melakukan banding administratif jika perda kota dan peraturan wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan perda kota dan atau peraturan wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan, Menteri Dalam Negeri membatalkannya. Pembatalan perda kota dan peraturan wali kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nomor 12, yaitu judul buku dan pengarangnya yang saya jadikan sebagai referensi. Judul bukunya itu Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan pengarangnya yaitu Dr. Yusrizal SH MH. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.